Selamat pagi, wandami para anggota Sangga dan para pabajita, Sukiotu, Bapak, Ibu, serta Kalyanamita sekalian. Bertemu kembali di kelas Pariyati Sasana di tahun ajaran yang baru ini, hari ini, Minggu 25 Januari 2026, yang disiarkan secara langsung dari Dhammasala Dhammawihari Buddhist Studies. Izinkan saya, Joan Consuela Asmin, untuk memandu kelas Pariyati Sasana pada pagi hari ini. Senang sekali pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul bersama untuk melakukan rangkaian kebajikan, diantaranya dengan pembacaan parita, dilanjutkan dengan permohonan Tisarana dan Pancasila, mendengarkan Dhamma Desana, Dana Parami, serta ditutup dengan pelimpahan jasa. Untuk itu mari kita mempersiapkan batin yang penuh sukacita dan penuh pemahaman agar kebajikan yang kita lakukan merupakan kebajikan yang 3 akar dan superior yang bisa menjadi pendukung kuat untuk pencapaian maga, pala, dan nibbana. Pada kelas Pariyati Sasana pagi hari ini, saya Dao Keminda akan membawakan makna kata demi kata dari Brahma Jala Sutta dan komentarnya bagian ketiga, bermalam di rumah peristirahatan keluarga kerajaan. Sambil menunggu Kalyanamita yang lainnya untuk bergabung bersama kita, izinkan kami untuk membacakan pengumuman berikut ini. Pengumuman pertama, dengan penuh sukacita, DBS mengundang seluruh Kalyanamita untuk menghadiri perayaan Imlek bersama DBS pada hari Minggu 22 Februari 2025, pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Barat, bertempat di Dhammasala DBS lantai 3 dengan dress code nuansa Imlek dengan warna apapun. Rangkaian acara terdiri dari pertunjukan barongsai dan liong, owadakata dan pesan tahun baru oleh saya Dao Keminda, kehadiran Chaisen yang membagikan angpau dan jeruk, kuis dan door prize, performance dari siswa-siswi SMB Dhammanusari, karaoke bersama, dan berbagai macam makanan yang akan disiapkan. Untuk jenis makanan yang akan dibawa untuk potluck, mohon dapat informasikan paling lambat di hari Rabu 18 Februari 2026 kepada Saudari Lili atau Saudari Mimi pada nomor HP yang tertera pada poster. Pengumuman berikutnya, kesehatan tubuh yang kita terima saat ini adalah buah dari kebajikan kita. Saatnya kita berbuat kebajikan yang lebih besar dengan mendonorkan darah. Donor darah akan dilaksanakan di DBS hari Minggu 1 Maret 2026 pukul 10.50 hingga selesai. Registrasi ulang ditutup pukul 13. Tersedia juga gratis pemeriksaan gula darah, asam urat, dan kolesterol khusus untuk peserta donor darah pada kegiatan ini. Bagi yang ingin berpartisipasi, agar mendaftar dengan cara mengisi formulir donor darah melalui aplikasi Sidoni dengan cara memindai QR Code pada poster. Berikutnya, dengan penuh sukacita, DBS kembali membuka Abhidhamma Exam Preparation Class yang merupakan kelas persiapan ujian Abhidhamma berskala internasional yang diselenggarakan oleh pemerintah Myanmar. Kelas ini diselenggarakan secara online melalui Zoom meeting dengan bahasa Inggris secara bahasa pengantar. Untuk tahun ini, DBS membuka sekaligus 6 kelas Abhidhamma Exam Preparation Class, yaitu Ordinary Level 1, 2, 3, serta Honorary Level 1, 2, serta Level 3. Ordinary Level 1 akan mempelajari Abhidhamata Sanggaha bab 1 hingga bab 3, Cita, Cetasika, dan Pakinaka. Ordinary 2 untuk bab 4 hingga bab 6, Witi, Witimuta, dan Rupa. Ordinary Level 3 untuk bab 7 hingga bab 9, Samucaya, Pacaya, dan Kamathana. Sedangkan untuk Honorary Level 1 akan mempelajari Abhidhammata Wibawini bab 1 hingga bab 3, Cita, Cetasika, dan Pakinaka. Honorary Level 2 bab 4 hingga bab 6, Witi, Witimuta, dan Rupa. Honorary Level 3, bab 7 hingga bab 9, Samucaya, Pacaya, dan Kamathana. Pendaftaran dengan cara memindai QR Code yang tersedia pada poster.
Semua pendaftaran masing-masing level akan ditutup pada tanggal 27 Februari 2026. Abhidhamma Exam Preparation Class Ordinary Level 1, Bab 1 hingga Bab 3 akan dilaksanakan setiap hari Senin pukul 7 hingga 9 malam dimulai pada tanggal 2 Maret 2026 dengan pengajar Bapak Insinyur Yulfian Nur Salim, MBA, dan akan didukung oleh tim pengajar Pusdiklat Abhidhamma. Beliau telah memiliki sertifikat kelulusan Abhidhamma Exam Level 1 hingga 3 serta Pusdiklat Abhidhamma Level 1 dan 2. Abhidhamma Exam Preparation Class Ordinary Level 2 Bab 4 hingga Bab 6 akan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 6.30 hingga 8.30 malam dimulai pada tanggal 28 Februari 2026 dengan pengajar Sayarma Pyophywai BCSC Hons MA BDH Abhidhamma. Abhidhamma Exam Preparation Class Ordinary Level 3 Bab 7 hingga Bab 9 akan dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 6.30 hingga 8.30 malam dimulai pada tanggal 1 Maret 2026. Juga dengan pengajar Sayarma Pyophywai BCSC Hons MA BDH Abhidhamma. Abhidhamma Exam Preparation Class for Honorary Level 1 akan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 6.30 hingga 8.30 malam dimulai pada tanggal 28 Februari 2026. Dengan pengajar Bapak Kade Yudi Murdana, MA BDH, Master Abhidhamma ITBMU Yangon. Abhidhamma Exam Preparation Class for Honorary Level 2 akan dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 6.30 hingga 8.30 malam dimulai pada tanggal 5 April 2026. Dengan pengajar Sayarma Dao Cicinin, BSc Maths, DMA MPA Superior Diploma in Abhidhamma, MA Pali and Buddhist Studies, PhD under examination, University of Kelaniya. Abhidhamma Exam Preparation Class for Honorary Level 3 akan dilaksanakan setiap hari Senin pukul 7 malam hingga 9 malam dimulai pada tanggal 2 Maret 2026. Juga dengan pengajar Bapak Kade Yudi Murdana, MA BDH, Master Abhidhamma ITBMU Yangon. Segala informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pusat Informasi DBS 0813 8700 3600. Selanjutnya, kami sampaikan laporan bahwa dana paket permata yang dihimpun pada perayaan Katina yang lalu telah disalurkan dalam bentuk medical check-up serta pengobatan berkelanjutan bagi biku sangga. Untuk itu kami mengucapkan anumodana dan turut bermudita cita atas kebajikan Kalyanamita semua, sehingga pemantauan kesehatan serta pengobatan biku sangga dapat dijalankan dengan baik. Penyaluran dana paket permata tersebut dapat disaksikan melalui tayangan video berikut ini. Baik pada perayaan Katina maupun Waisak telah disalurkan melalui program MCU dan pengobatan Sangga Biku. Program ini mencakup medical check-up, pengobatan yang berkelanjutan bagi anggota Sangga Biku, hingga obat-obatan yang dibutuhkan para biku setelahnya. Sampai dengan saat ini, pengobatan masih terus berjalan, serta dilakukan secara rutin dan berkala, bahkan setelah masa Katina dan masa Waisak berakhir. Pengobatan jalan berkelanjutan yang dilakukan tentu harus mengikuti jadwal temu dengan dokter, sehingga dalam 1 minggu bisa terdapat beberapa kali janji temu dengan biku dan dokter yang berbeda. Program ini dibuat dengan tujuan dapat membantu biku sangga yang membutuhkan akses pengobatan. Demikianlah pengumuman untuk kelas pagi ini. Sebelum kita memulai kelas pada pagi hari ini, izinkan saya membacakan tata tertib kelas selama kelas PS berlangsung agar kelas dapat berjalan dengan lancar. Bagi Kalyanamita yang berada di ruangan Dhammasala,
kami menghimbau untuk menjaga keheningan dan memastikan handphone Anda dalam keadaan mode silent serta meminimalkan pembicaraan satu sama lain. Tidak menutup kepala dengan hoodie atau topi, tidak duduk dengan menyilangkan kaki ataupun duduk bersila di atas kursi. Untuk yang bergabung lewat Zoom meeting, Kalyanamita diharapkan berpakaian rapi dan sopan, posisi duduk di tempat yang layak dan tidak sambil berbaring, mengikuti seluruh rangkaian acara dengan penuh perhatian dan sukacita, tidak menyalakan TV, tidak sambil makan atau minum. Untuk menjaga keheningan, host akan mengendalikan audio dalam keadaan mute saat kelas PS berlangsung. Bagi peserta Zoom yang tidak mematuhi tata tertib dan dirasa berpotensi mengganggu jalannya kelas, dengan segala hormat akan dikeluarkan dari Zoom meeting kelas PS online. Demikianlah tata tertib kelas pada pagi hari ini. Selanjutnya, sambil menunggu kehadiran Sedo Keminda, mari kita mempersiapkan batin dan jasmani kita untuk mendengarkan Dhamma Desana. Kepada Kalyanamita, mari kita berdiri dan beranjali untuk menyambut kehadiran Sedo Keminda. Wandami, saya Dao, dan saya Lai. Selamat datang di kelas Pariyati Sasana pada pagi hari ini. Semoga saya Dao serta saya Lai selalu dalam keadaan yang sehat, damai, dan bahagia.
kepada Kalyanamita dipersilakan untuk duduk kembali. Untuk membuka kelas pada pagi hari ini, kita akan memulai dengan membacakan permohonan Tisarana dan Pancasila kepada Sayadaw Keminda yang akan dipimpin oleh Saudara Yohendi. Mohon agar Sayadaw berkenan untuk membimbing kami dalam permohonan Tisarana dan Pancasila. Kepada Saudara Yohendi kami persilahkan. Wandami Sayadaw. Kalyanamita, selamat pagi, Suki Hontu. Dengan penuh penghormatan dan keyakinan, mari kita bersama-sama memohon tuntunan Tisarana dan Pancasila kepada Sayadaw Keminda. Bhante o khasa, supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah saya lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan dan pikiran dapat terhindarkan, dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana, saya merangkapkan kedua telapak tangan, beranjali dan memberikan puja, menghormat dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya, dan dengan perbuatan yang baik ini melalui sujud yang luhur, semoga saya selalu terbebas dari 4 alam menyedihkan, 3 jenis malapetaka, 8 jenis keadaan yang tidak tepat, 5 jenis musuh, 4 jenis kemalangan, 5 jenis kehilangan, segala jenis penyakit, dan 62 pandangan salah, serta secepatnya mencapai jalan kebebasan, magga, buah, pahala, dan dhamma mulia, yaitu Nibbana. Ahang bhante Tisaranena saha Pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang deta me bhante dutiyampi ahang bhante tisaranena saha Pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang deta me bhante tatiyampi ahang bhante tisaranena saha Pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang deta me bhante. Ya mahang wadami tang wadida. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. 3 kali. Dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami.
gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Ti sarana gamanang paripurnang. Amabante. Panatipata Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Panatipata Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Kamesu miccācara Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Kamesu miccācara Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Surameraya Majapamadatthana Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Surameraya Majapamadatthana Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Idang me punya asawakaya wahang hotu idang me sila nippanasa pacayo hotu. Ti saranena saha Pancasila damang sadukang katua pamadina sampatita. Amabante. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante. Baik, sebelum kita memulai kelas pada pagi hari ini, mari kita memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita dengan mengucapkan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato
Samma Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Baik, Suki Hontu Seale, para upasaka dan upasika sekalian, semoga Anda semua berada dalam keadaan yang baik, sehat, damai, dan bahagia. Hari ini Minggu tanggal 25 Januari 2026 kita bertemu kembali di kelas Pariyati Sasana. Kita masih di topik yang sama, yaitu Brahma Jala Sutta dan komentarnya. Ini adalah kelas yang ketiga. Di dua kelas yang lalu kita sudah mendapatkan banyak informasi ya tentang perjalanan Sang Buddha dengan rombongan besar para biku yang jumlahnya 500 arahat itu ya. Ketika beliau ingin bepergian menuju ke Nalanda, ternyata tidak direncanakan itu di belakangnya ada pengembara fakir Supya dan muridnya Brahmadatta ya. Dan minggu lalu juga kita sudah mendapatkan informasi bagaimana pengembara fakir Supya ya, Supya ini namanya, yang merupakan guru dari Brahmadatta, itu di sepanjang perjalanan membuntuti Sang Buddha dan para biku, terus menerus mengucapkan mencela Tiratana ya, sementara muridnya itu juga terus menerus memuji Tiratana. Makanya saya pakai topik minggu lalu adalah pertentangan diametral ya antara guru dan murid begitu. Ya, nah seharusnya sutta ini cukup bagus, tetapi cukup panjang ya. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya dan saya berharap Anda semua mendapatkan manfaat yang besar karena nantinya Anda akan paham 62 pandangan salah itu apa saja ya. Nah, kita langsung saja lanjutkan. Jadi ketika pada waktu itu Sang Buddha dan para murid itu sudah berada di hutan ya. Jadi kita mendapatkan informasi tentang jadi ketika mereka berjalan itu ya, ini saya singkat saja. Itu sebenarnya guru dan murid ini terpukau dengan keanggunan tubuh Sang Buddha ya. Seperti yang kita ketahui, sarira Sang Buddha ini diperindah dengan 80 karakteristik tubuh yang minor. Itu Anda bisa nanti lihat di internet ya, 80 karakteristik tubuh Buddha. Diumpamakan di kitab komentar itu seolah-olah itu tubuh Sang Buddha itu sedang memperolok danau yang teratai merahnya sedang mekar dengan semaraknya. Artinya bahkan danau dengan teratai merah yang sedang mekar pun kalah indah dengan tubuh Sang Buddha gitu. Danau juga dengan pohon koralnya yang sedang berbunga penuh dengan semaraknya, atau bahkan langit yang bercahaya karena cahaya bintang-bintang dengan semaraknya gitu. Jadi tubuh Sang Buddha diibaratkan seperti itu. Bahkan juga bagai atau seolah-olah sarira Sang Buddha itu sedang memperolok langit yang terang benderang karena cahaya bintang-bintang dengan semaraknya gitu ya. Kemudian juga tubuh Sang Buddha itu juga dihiasi dengan 32 karakteristik Mahapurisa, orang yang hebat, orang yang agung gitu ya. Jadi dengan demikian tubuh beliau ini sangat anggun ya, dengan lingkaran cahaya yang panjangnya sekitar 1 depa yang telah diikat bersama bagai menaklukkan semaraknya rangkaian 32 rembulan yang tersusun ya. Jadi itu gambaran dari tubuh Sang Buddha ya. Nah,
apalagi biku-biku yang mengelilingi Begawan itu semuanya adalah, ini yang menarik, 500 biku yang mengikuti mengelilingi Begawan di hutan itu adalah biku-biku yang memiliki sedikit keinginan, ya. Apicca itu ya seseorang atau seorang biku yang memiliki sedikit keinginan, ya, artinya mudah diurus, ya, mudah ditopang oleh para upasaka upasika, bukan menjadi beban dari para upasaka upasika, ya. Kadang ada biku-biku yang winayanya tidak bagus, ya, itu bahkan bisa menelpon umat yang tidak dikenal gitu, hanya sekedar menginformasikan, bisa dibantu nggak, listrik di tempat saya belum dibayar gitu, bisa begitu. Nah, kalau Anda bertemu dengan biku-biku yang seperti itu jelas biku-biku yang tidak mematuhi winaya, ya. Seharusnya seorang biku tidak melakukan hal itu, gitu, ya. Apalagi yang ditelepon umat yang belum dikenal, hanya ngelihat aja gitu, terus cari tahu nomor teleponnya, terus dimintain untuk membayar listrik dan lain sebagainya, gitu. Kemudian biku yang juga mudah merasa puas, ya, mudah merasa puas itu ya dengan keadaan apapun, bahkan dengan misalkan di tempat tinggalnya, wiharanya, listriknya belum dibayar, ya udah puas dengan keadaannya yang seperti itu, gitu, ya. Tidak melakukan apapun yang melanggar winaya. Terpencil, biku-biku yang terpencil artinya sudah terpencil dari kotoran-kotoran batin, ya, sudah jauh dari kotoran-kotoran batin. Bahkan ini adalah istilah khusus untuk mereka yang sudah menjadi arahat sebenarnya, ya. Jadi hanya arahat saja yang sudah benar-benar terpisah dari kotoran-kotoran batin, gitu. Tidak berhubungan erat dengan para raja, ini yang menarik, ya. Jadi seorang biku itu memang ada sih di dalam winaya itu disebutkan, ya, sebaiknya gitu tidak terlalu berhubungan erat, tidak hanya dengan para raja, dengan para menteri, dengan pejabat, dengan rakyat, umat berumah tangga, begitu juga kita harus menjaga jarak, ya. Penegur-penegur mereka yang berperilaku buruk, ya. Jadi biku-biku yang mengikuti Buddha adalah biku-biku yang mempunyai kualitas seperti itu. Kalau melihat ada yang berperilaku buruk, dia akan menegurnya, ya. Yang menyalahkan juga perilaku buruk, ya, berbicara dengan bijaksana, ya. Bersedia melakukan apa yang diminta oleh orang lain, bermoralitas tinggi, dikaruniai konsentrasi, dikaruniai juga pengetahuan tentang penglihatan internal yang tajam, serta pengetahuan tentang jalan, tentang kebebasan, juga memiliki pemahaman serta penglihatan internal yang tajam tentang pembebasan. Begawan yang berada di tengah-tengah biku yang memiliki kualitas seperti itu terlihat menyenangkan bagi mata bahkan binatang-binatang buas dan burung-burung, gitu, ya. Apalagi bagi mata para dewa dan manusia, ya. Nah, beliau digambarkan ketika berada di tengah biku yang memiliki kualitas seperti di atas, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Beliau itu bagaikan sebuah pilar emas yang dikelilingi oleh dinding selimut wol merah, gitu. Jadi waktu itu saya kemudian menduga, oh mungkin biku-bikunya itu memakai jubah merah marun gitu, kayak jubah Myanmar. Tapi memang kalau di kitab suci itu kita menemukan fakta sih, data, ya, bahwa biku-biku di zaman dahulu itu memakai jubah dengan dua warna sejauh yang saya ketahui. Yang pertama warna kuning kunyit, ya, kasawa ya, itu kuning kunyit begitu, atau yang berwarna merah marun, gitu, ya. Itu di dalam teks yang saya temui dulu ketika saya pertama kali masuk ke Myanmar itu, pertama kali saya melihat jubah berwarna merah marun itu, karena kan biasanya Theravada jubahnya kuning kunit kecoklatan sedikit begitu kan, ya. Nah begitu masuk Myanmar, ada yang jubahnya berwarna seperti ini, ya, gitu. Jadi di sini juga kita mendapatkan informasi bahwa Sang Buddha yang dikelilingi biku itu bagaikan sebuah pilar emas yang dikelilingi oleh dinding selimut wol merah, ya.
Sebuah perahu emas di tengah rumpun teratai merah. Lihat, api unggun dikelilingi dengan pilar-pilar yang dihiasi dengan koral. Koral warnanya apa? Marun ya, marun juga ya, coklat marun, coklat ya. Dan bagai bulan purnama yang dikelilingi oleh kumpulan bintang. Pada hari itu, ya, pada hari ketika Buddha berada di hutan itu, 80 maha sesepuh sebagian besar mengenakan jubah dari tumpukan sampah. Ya, 80 maha sesepuh ini harusnya 80 murid Buddha yang agung itu ya, yang mempunyai keunggulannya masing-masing. Mirip dengan warna awan hujan di satu bahu dan membawa tongkat jalan. Para bikunya membawa tongkat jalan. Bagai gajah-gajah ganda ini gajah yang terkenal indahnya gitu, yang mengenakan baju sirah yang bagus. Sirah itu apa? Kayak baju tameng begitu ya. Mereka mengelilingi Sang Buddha sebagai biku-biku yang telah terbebas dari amarah, terbebas dari niat jahat, dan sudah menghancurkan kotoran-kotoran batin, sudah juga mengurai jalinan nafsu kehausan, dan yang ikatan-ikatannya telah diputus. Kita ini belum memutus ikatan. Ikatan apa sih? Ikatan sebenarnya kalau di Abhidhamma itu ada 4 jenis ikatan. Ya, ikatan terhadap kesenangan-kesenangan indriawi, ya. Ikatan terhadap eksistensi, ya. Eksistensi itu adalah keberadaan atau kelahiran, dan ikatan yang mengikat kita pada pandangan-pandangan salah, serta ikatan yang dinamakan ketidaktahuan atau awija, ya. Nah, hanya mereka yang sudah menjadi arahat yang sudah memutus semua ikatan-ikatan itu. Jadi ikatan-ikatan ini akan bisa Anda potong ketika Anda berhasil di dalam meditasi Anda. Selama Anda tidak berhasil memutus ikatan-ikatan ini, ya Anda akan terus terikat di dalam siklus kelahiran dan kematian. Nggak bisa lepas dari sana gitu ya. Sebagai orang yang dirinya sendiri sudah bebas dari nafsu, Sang Buddha dikelilingi oleh para arahat yang juga bebas dari nafsu, ya. Beliau yang bebas dari amarah juga dikelilingi oleh para biku yang seperti itu juga, ya. Beliau yang sudah terbebas dari delusi juga dikelilingi oleh para biku yang seperti itu juga, ya. Sebagai orang yang dirinya sendiri bebas dari nafsu kehausan atau tanha, ini terjemahan bahasa Inggrisnya craving. Kenapa saya terjemahkan jadi nafsu kehausan? Kalau craving itu kan kayak keinginan yang menggebu-gebu, nafsu keinginan gitu. Saya tambahkan kehausan karena kehausan pun juga memiliki arti nafsu yang kuat kan, keinginan yang kuat. Nah, kenapa saya pilih kata kehausan? Karena craving bahasa Palinya adalah tanha, itu kata asalnya, akar katanya itu berarti haus, ya, haus. Itu seperti, makanya Buddha mengibaratkannya seperti orang haus tapi minumnya air laut, ya. Jadi nggak pernah selesai hausnya, malah makin haus. Itulah gambaran pada orang duniawi yang selalu menuruti keinginan-keinginannya. Keinginan-keinginan Anda itu tidak akan pernah bisa memuaskan Anda. Anda sudah sadar belum? Anda bermimpi ingin punya rumah seperti ini, begitu udah terbeli seminggu aja senangnya, ya enggak sih? Habis itu minggu kedua jenuh lagi, ingin yang lain lagi. Jadi keinginan Anda tidak akan pernah memuaskan Anda. Makanya Buddha tepat sekali memberi perumpamaannya seperti orang yang haus minum air laut atau air samudra. Ya, katanya kalau orang haus minum air garam itu yang ada makin haus. Keinginan Anda, kalau Anda turuti, yang ada keinginan Anda makin liar. Anda makin pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Makanya keinginan harus dihancurkan, dikendalikan, ya, supaya Anda bisa terputus dari siklus kelahiran dan kematian. Sang Buddha yang juga sudah bebas dari segala jenis kotoran batin juga dikelilingi oleh para arahanta yang seperti itu, ya. Beliau yang sudah memahami 4 kebenaran mulia, biku yang mengelilingi juga seperti itu. Beliau dengan kualitas-kualitas yang seperti itu kemudian
Beliau memasuki jalan tersebut dengan keanggunan Sang Buddha yang tak terbayangkan dan tidak memiliki contoh untuk dibandingkan melalui kekuatan jasa. Jasa itu kayak kebajikan, ya, pahala yang terkumpul dalam waktu yang tak terukur bagai rembulan memasuki hamparan langit. Jadi ini hanya gambaran ketika Sang Buddha berjalan memasuki jalan raya itu, ya, yang minggu lalu sudah disebutkan. Bagai sebuah putik yang dikelilingi oleh kelopak-kelopak bunga. Jadi Buddha putiknya, biku-bikunya kelopak-kelopak bunga. Bagai sebuah perikarp bunga teratai yang dikelilingi oleh benang sari teratai di semua arah. Bagai raja gajah yang bernama Cadanta yang dikelilingi oleh 8.000 gajah. Bagai raja angsa yang bernama Datak Rata yang dikelilingi oleh 90.000 angsa. Saya bacakan ini semua supaya Anda paham, ya. Kadang kitab suci kita itu kalau menggambarkan sesuatu bisa sangat detail sekali gitu, ya. Saya kadang berpikir mungkin disebutkan dengan banyak contoh seperti itu supaya bisa menjangkau banyak pembacanya, karena ada pembaca mungkin yang terinspirasi ketika diberi contoh tentang gajah Cadanta, tapi pembaca yang lain baru terinspirasi kalau diberi contoh raja angsa yang bernama tadi Datak Rata dan lain sebagainya gitu, ya. Atau bagai raja universal yang dikelilingi oleh bala tentara yang terdiri dari 4 divisi. 4 divisi itu 4 pasukan, divisi pasukan, ya. Ada artileri, ada yang penunggang kuda, begitu, ya. Atau bagai Saka, sang raja para dewa yang dikelilingi oleh sekelompok dewa. Atau bagai Mahabrahma yang bernama Harita yang dikelilingi oleh sekelompok Brahma. Sebagai informasi, Mahabrahma nanti akan muncul juga di bagian belakang di sutta ini. Ternyata Mahabrahma, bukan ternyata, ya memang harus Anda pahami bahwa Mahabrahma kalau yang di sutta ini nanti mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan itu ada banyak, ya. Jadi tidak hanya satu, ya. Mahabrahma itu ada banyak. Jadi ya Tuhannya ada banyak. Loh kok bisa banyak, Bante? Iya, karena Mahabrahma yang pertama habis karmanya, habis karma baiknya, akhirnya harus lahir di alam yang lain. Nanti ganti Mahabrahma yang lain, ya, yang lahir baru mendeklarasikan diri lagi sebagai Tuhan. Ceritanya hampir berulang katanya, hampir berulang. Ya memang seringkali kehidupan berulang begitu, ya. Polanya itu kadang itu bisa dipolakan, begitu. Termasuk kalau kita berwipasana kan, kalau kita bisa memahami fenomena yang masa kini atau fenomena yang masa lalu gitu, bisa dipolakan. Oh, kalau di masa lalu seperti itu, masa sekarang juga seperti itu, dan masa depan juga seperti itu, begitu, ya. Itu kan seperti yang saya pernah umpamakan kan, kalau Anda ingin membuktikan bahwa seluruh air samudra raya itu asin, apakah Anda perlu meminum semuanya? Enggak. Cukup ambil sampelnya aja kan, 1 sendok aja, jangan banyak-banyak, darah tinggi nanti. 1 sendok dan Anda bisa menyimpulkan, oh air laut itu semuanya kayak begini gitu. Nah, saya lanjutkan. Keanggunan Sang Buddha tidak tertandingi, ya, tidak memiliki contoh untuk dibandingkan dengan siapapun. Kemudian rombongannya tersebut penuh dengan berbagai keperluan yang terdiri dari kursi kecil yang semuanya rusak, kemudian tripod, tapi ini tripod bukan untuk kamera sih, untuk meletakkan barang begitu, ya. Jadi para biku membawa itu semua gitu. Anda masih mengikuti nggak Walk for Peace itu? Keren ya, ya bagus ya, para bantenya hebat-hebat itu. Ya, juga katanya juga membawa ekor burung merak. Saya belum melacaknya untuk apa itu. Mangkok dari tanah liat, tas kecil dan air dan sebagainya yang dibawa dengan menggantungkannya di sebuah pikulan. Ya. Mereka adalah orang-orang yang
Sorry, itu bukan biku, saya ralat. Itu bukan biku. Makanya kok ekor burung merak gitu tadi. Saya tadi lompatin, maaf, saya ralat. Saya ulangi lagi saja. Jadi ini untuk membandingkan bahwa Sang Buddha dengan para bikunya itu semua matanya tertunduk, indrianya tenang, ya, hatinya damai, gitu ya. Tetapi sementara itu pengembara fakir ketika melihat rombongan Sang Buddha yang tenang seperti itu, dia kemudian melihat pengikutnya sendiri dengan seksama. Ya, ternyata begitu dilihat rombongannya tersebut penuh dengan berbagai keperluan yang terdiri dari kursi kecil yang semuanya rusak, tripod dan lain sebagainya tadi. Makanya tadi saya sempat berpikir, duh, kok bikunya begini gitu. Juga membawa ekor burung merak. Ini rombongan pengembara fakir tadi ya. Tahu ya, pengembara fakir itu pertapa juga sebenarnya ya. Kemudian mangkok tanah liat, tas kecil dan air dan sebagainya yang dibawa dengan menggantungannya di sebuah pikulan. Mereka adalah orang-orang yang kasar dalam berbicara, ngobrol terus, tidak enak dipandang mata dan tidak ada gunanya. Mereka berbicara dengan kata-kata misalkan, oh, kedua tangan orang itu indah ya, kedua kaki itu indah ya. Ingat, ini percakapan apa? Percakapan duniawi atau percakapan binatang ya. Oleh karena melihat rombongan tersebut, penyesalan pun muncul pada dirinya. Sebenarnya muncul rasa penyesalan gitu. Pada waktu itu kualitas begawan seharusnya diucapkan oleh pengembara fakir tersebut, tetapi karena berkurangnya keuntungan materi dan kehormatan dan juga memburuknya kelompok dia, maka pengembara fakir Supya merasa iri kepada Sang Buddha. Sebenarnya selama Sang Buddha tidak muncul di dunia, nah ini menarik nih ya, selama Sang Buddha tidak muncul di dunia, maka selama itu pula keuntungan materi dan kehormatan penganut-penganut kepercayaan lain muncul. Tetapi sejak dari munculnya Sang Buddha terjadilah penurunan keuntungan materi dan kehormatan, paham ya? Jadi tadinya sebenarnya, dan itu tidak hanya terjadi pada pengembara fakir, bahkan juga terjadi pada aliran-aliran spiritual di zaman Buddha yang kontemporer dengan Buddha itu. Jadi ketika Buddha Gautama muncul, itu banyak guru-guru besar, guru spiritual yang besar-besar itu pada mengalami penurunan murid. Wajar ya, wajar. Dalam hal agama Buddha juga begitu ya. Kalau ada guru yang lebih baik, maka wihara A yang tadinya itu rame jadi sepi, begitu kan? Wajar, saya rasa ini fenomena normal gitu. Nah, jadi ketika Buddha muncul, tadinya itu sebelum Buddha muncul, kalangan pengembara fakir ini banyak mendapat dukungan dari umat, makanya disebutkan banyak mendapatkan keuntungan materi dan juga kehormatan. Ya, dihormati. Tetapi begitu Buddha Gautama muncul, orang-orang banyak yang kemudian beralih ke dhamma, ke sasana, ke ajaran Buddha. Nah, singkat cerita akhirnya mereka menjadi kehilangan keanggunannya ketika Buddha muncul itu. Perumpamaannya juga bagus, bagai kunang-kunang di saat matahari terbit. Anda bisa bayangkan, kunang-kunang kalau di malam hari anggun ya, indah ya, sinarnya terang benderang ya. Tapi begitu muncul matahari, kunang-kunangnya jadi enggak kelihatan bersinar. Sama, aliran-aliran spiritual lain ketika belum muncul Buddha itu bersinar, tetapi ketika sudah muncul Buddha, ibaratnya mataharinya muncul, sinar mereka menjadi tidak terlihat lagi, itu redup ya. Para pengembara fakir memiliki banyak pengikut hanya ketika Upatissa dan Kolita menjadi pertapa di hadapan Sanjaya. Anda tahu nggak Upatissa dan Kolita itu? Yang di kemudian hari menjadi Yang Mulia Sariputta dan Yang Mulia Mahamoggallana. Ya, beliau-beliau ini ketika masih menjadi umat biasa bernama Upatissa, ini adalah nama umat Yang Mulia Sariputta, dan Kolita ini namanya Yang Mulia Mahamoggallana. Mereka berdua memang pernah menjadi murid dari Sanjaya. Sanjaya ini juga seorang guru spiritual dari aliran yang cukup besar gitu ya. Dan di sini kita mendapat informasi bahwa Sanjaya itu juga pengembara fakir ya. Akan tetapi ketika mereka berdua pergi, artinya Upatissa dan Kolita pergi, pengikut-pengikut mereka pun terpecah.
Dengan demikian, karena pengembara fakir ini selalu iri kepada begawan dengan dua alasan ini, yaitu berkurangnya keuntungan materi dan kehormatan tadi, makanya ketika memuntahkan muntahan racun yang disebut keiri hatian, dia benar-benar berbicara dengan nada meremehkan tiga permata atau tiratana. Demikian makna yang seharusnya dipahami. Kita masuk di bait yang kedua di dalam sutanya. Kemudian begawan memasuki penginapan 1 malam di rumah peristirahatan sementara untuk keluarga kerajaan yang lokasinya ada di sebuah taman dengan nama Ambalatika bersama dengan rombongan para biku. Pengembara fakir Supia juga memasuki rumah peristirahatan kerajaan di Taman Ambalatika untuk melewatkan malam bersama dengan muridnya, yaitu pemuda Brahmadatta. Arti dari kalimat yang saya bold, kemudian begawan memasuki rumah peristirahatan dan seterusnya, artinya ketika berjalan dengan keanggunan Sang Buddha tersebut, begawan kemudian tiba di gerbang masuk Taman Ambalatika secara bertahap. Setelah memperhatikan Sang Surya, beliau berpikir, sekarang bukan saat yang tepat untuk bepergian. Sang Surya sebentar lagi akan tenggelam. Setelah berpikir demikian, beliau lalu memasuki penginapan 1 malam di rumah peristirahatan sementara untuk keluarga kerajaan di Taman Ambalatika. Apa arti Ambalatika? Ya, Ambalatika ini adalah sebuah taman raja. Jadi Venerable atau Yang Mulia Buddha Ghosa, penulis dari komentar ini, menjelaskan, dia berkata begini, saya mau menjelaskannya lebih lanjut. Jadi di dekat gerbang taman tersebut ada sebuah pohon mangga yang masih muda dan segar, ya. Orang-orang menyebut pohon tersebut Ambalatika. Oleh karena keberadaannya tidak jauh dari pohon mangga tersebut, maka taman itu pun hanya disebut dengan nama Ambalatika. Taman tersebut diawasi dengan hati-hati dan dilindungi, penuh keteduhan dan juga penuh dengan air, dipagari dengan tembok dan pintunya diikat dengan baik seperti sebuah peti harta karun. Jadi ternyata ada gerbangnya begitu ya. Di taman tersebut orang-orang membangun sebuah rumah yang menakjubkan dengan lukisan-lukisan yang dilukis dengan kebijaksanaan demi kesenangan raja. Rumah itu disebut rumah peristirahat sementara untuk keluarga kerajaan. Terus penjelasan tentang kalimat di slide tadi, ada kata Supia juga memasuki rumah, artinya setelah memperhatikan Sang Surya juga di tempat tersebut, Supia ini berpikir juga yang sama, saat ini bukan waktu yang tepat untuk bepergian. Banyak pengembara fakir yang masih muda dan tua. Jalan ini pun penuh bahaya karena ada perampok, ya, raksasa yang ganas dan kejam serta binatang-binatang buas. Saat ini Pertapa Gotama telah memasuki taman dan para dewata berlindung di tempat tinggal Pertapa Gotama. Jadi dia bisa berpikir demikian loh. Baiklah, kalau begitu saya pun akan memasuki penginapan 1 malam ini dan kemudian besok melanjutkan perjalanan. Setelah berpikir demikian, pengembara fakir Supia memasuki taman yang sama. Lanjut. Di sana pun pengembara fakir Supia masih terus juga mencela Sang Buddha, Dhamma dan Sangha dengan berbagai macam alasan. Sebaliknya murid pengembara fakir Supia yang bernama Brahmadatta memuji Sang Buddha, Dhamma dan Sangha dengan berbagai macam alasan juga. Jadi di sini sebagai orang yang memiliki pendapat yang sangat bertentangan satu sama lain, mereka berdua guru dan murid tinggal. Jadi mereka hidup bersama tapi pendapatnya beda. Kalau Anda jadi gurunya gimana? Atau jadi muridnya gitu. Tapi masih bisa tinggal bersama.
Penjelasan kitab komentar. Kemudian setelah melaksanakan tugas terhadap begawan, rombongan biku melihat tempat tinggal mereka masing-masing, ya, jatah tempat tinggalnya. Setelah menurunkan keperluan para pengembara fakir di satu sisi taman yang berbeda, ya, Supia pun memasuki penginapan bersama dengan pengikutnya. Akan tetapi di Pali ditulis hanya bersama dengan muridnya. Jadi inilah pentingnya kitab komentar. Jadi kalau di Pali sini artinya di Tripitaka, ya, di dalam Tripitaka. Jadi istilah Pali itu bukan bahasa sebenarnya. Pali itu artinya teks. Jadi kadang merujuk kepada Tripitaka gitu. Kalau bahasanya itu disebut bahasa Pali, bahasanya teks gitu. Jadi memang kadang kalau kita mengatakan teks Pali itu jadi redundant sih sebenarnya sih. Jadi berulang gitu. Ya. Jadi sebenarnya di Pali atau di Tripitakanya, di sutanya itu hanya dicantumkan beliau itu Supia hanya berjalan bersama dengan muridnya pemuda Brahmadatta, tapi di kitab komentar dijelaskan bahwa Supia juga ditemani oleh murid-muridnya dalam jumlah yang juga cukup banyak, ya. Saya mau menjelaskannya lebih lanjut. Pada malam harinya, pengembara fakir Supia yang telah memasuki penginapan tersebut mengamati Sang Buddha yang memiliki 10 kekuatan supernormal. Pada waktu itu pelita-pelita bersinar di mana-mana bagaikan bintang-bintang yang bertaburan di langit. Begawan duduk di tengah-tengahnya dan rombongan para biku duduk dengan mengelilingi begawan. Tidak ada satu pun di antara mereka yang bahkan mengutak-atik tangannya, diam semuanya. Jadi sebenarnya memang sangat damai sih kalau kita para biku sedang berada di hutan begitu itu, ketika duduk bersama-sama gitu, itu semuanya bisa diam. Ya. Diam itu tidak hanya tidak berbicara, bahkan tubuhnya pun tidak bergerak begitu. Ya. Karena semuanya bermeditasi. Saya lanjutkan. Tidak ada satu biku pun di antara mereka yang mengutak-atik tangannya, menggerakkan dan memainkan kakinya, atau bahkan mengeluarkan suara berdeham atau bersin. Sesungguhnya bagai nyala pelita di tempat yang bebas dari angin. Bayangkan pelita yang bebas dari angin. Biku asisten tersebut duduk bersama tanpa bergerak karena dua alasan, yaitu pertama, karena sudah melatih pelatihan mereka, ya, yaitu latihan sila samadhi panyanya, dan juga karena rasa hormat terhadap guru. Artinya ada yang bermeditasi makanya dia tanpa bergerak, ada yang tidak bermeditasi tapi tetap juga tidak bergerak karena rasa hormat terhadap Buddha, ya. Setelah melihat keagungan suasana tersebut, Supia lalu mengamati pengikutnya. Apa yang terjadi? Ternyata di antara pengikut-pengikut Supia, beberapa di antaranya mengibaskan tangan mereka. Ya, polah kalau orang Jawa bilang, banyak bergerak. Beberapa yang lainnya mengibaskan kaki mereka, beberapa yang lainnya mengobrol, beberapa yang lainnya menjulurkan lidah dan meneteskan ludah, beberapa yang lainnya lagi tidur dengan menggertakkan giginya, mendengkur dan mengeluarkan suara geruk-geruk. Itu mungkin ngoroknya itu loh. Ya kalau ngorok kan gitu. Tapi bahasa Palinya ditulis geruk-geruk gitu. G-H-A-R-U, G-H-A-R-U. Ya. Saat menghirup dan menghembuskan nafas kan. Jadi sama kan orang ngorok kalau menghembus nafas kan gitu. Anda kalau pas lagi retret kan tidurnya di dorm gitu ya. Anda mendengar orkestra enggak? Saya bisa bayangkan sih. Karena dulu ketika saya masih belum biku itu saya pernah retret di lereng Gunung Himalaya gitu. Ya. Di lereng Gunung Himalaya loh, bayangkan tuh. Pernah saya. Itu ya gitu. Bahkan kita tidurnya hanya di tenda loh. Di tenda, padahal di lereng Gunung Himalaya dingin gitu, kita tidur di tenda. Ya gitu, kalau malam kalau udah pada tidur orkestra. Geruk-geruk tadi.
Meskipun pujian terhadap keutamaan 3 permata harusnya diucapkan, tapi dia tidak melakukannya, bahkan kemudian mencela lagi. Kenapa? Kenapa dia mencela? Karena iri. Ya, jadi sebenarnya dia mencela karena iri saja, bukan karena memang dia melihat ada kekurangan dari 3 permata gitu. Ya, karena iri hati aja. Sebaliknya, Brahma Datta mulai memuji lagi hanya dengan cara yang persis sama seperti yang telah dikatakan di kelas yang lalu. Oleh sebab itu dikatakan di sana pun pengembara fakir Supia itu yang di slide itu mencela Sang Buddha, Dhamma dan Sangga dan seterusnya gitu. Kemudian yang bait yang ketiga. Kemudian ketika banyak biku duduk bersama dan berkumpul di aula bundar setelah bangun di pagi buta malam itu, topik pembicaraan ini muncul. Hal ini menakjubkan wahai teman-teman. Hal ini luar biasa wahai teman-teman. Begawan yang mengetahui dan melihat sejauh itu, Sang Arahat yang sepenuhnya tercerahkan tersebut memahami sepenuhnya berbagai macam watak makhluk. Sungguh pengembara fakir Supia ini mencela Sang Buddha, Dhamma dan Sangga dengan berbagai macam alasan. Sebaliknya murid pengembara fakir Supia, pemuda Brahma Datta, memuji Sang Buddha, Dhamma dan Sangga dengan berbagai macam alasan. Jadi keduanya, baik guru maupun murid yang pendapatnya saling bertentangan sama sekali ini, membuntuti begawan dan rombongan para biku persis dari belakang. Jadi ini percakapan dari para bikunya, menceritakan, oh tadi siang itu perjalanannya itu di belakang mereka ada yang seperti itu gitu ya. Sehubungan dengan term banyak tersebut, berdasarkan pada eksposisi Vinaya, 3 biku itu disebut banyak. Jadi ini hanya masalah term Vinaya sih. Kadang 3 biku juga disebut banyak gitu. Lebih dari 3 biku disebut sangga. Akan tetapi berdasarkan eksposisi Sutanta, 3 biku disebut ya hanya 3 biku. Ya, mulai dari 3 biku ke atas itu disebut banyak. Di dalam Brahma Jala Sutta ini banyak itu artinya lebih dari 3 biku ya. Penjelasan tentang di aula bundar adalah sebagai berikut. Kan tadi dikatakan Sang Buddha dan para muridnya duduk di aula bundar kan. Dalam berbagai konteks aula dengan atap runcing yang dibuat dengan atap yang seperti sayap angsa dan mengikat 2 puncak rumahnya ya dari ujung ke ujung, itu kadang juga disebut aula bundar itu. Jadi teks kita mengatakan seperti itu. Kadang ya saya kalau menerjemahkan bagian-bagian seperti itu, bagian seperti ini, saya sambil membayangkan tentang arsitektural zaman dulu, tentang bangunan-bangunan yang eksis di 2500 tahun yang lalu begitu ya. Dalam berbagai konteks lainnya, aula pertemuan yang dibuat dengan mengikat satu puncak rumah dan mengelilingi deretan pilarnya itu juga disebut aula bundar. Jadi ini hanya satu rumah saja, satu atap, tapi bangunannya berbentuk bundar. Akan tetapi di dalam Brahma Jala Sutta ini, rumah peristirahatan umum di pinggir jalan untuk duduk-duduk yang berbentuk lingkaran harus dipahami sebagai aula bundar. Jadi yang dimaksud itu hanyalah rumah peristirahatan umum, walaupun tadi diperuntukkan untuk keluarga raja ya, tetapi ini juga diperuntukkan untuk umum. Itulah mengapa Buddha dan para muridnya serta para pengembara fakir bisa menginap di sana. Ya, jadi mereka duduk di aula bundar tersebut gitu ya. Penjelasan untuk ketika banyak biku duduk bersama dan berkumpul itu artinya ini menceritakan perihal persatuan ya, persatuan dari sangga gitu. Topik pembicaraan, ada nggak tadi topik pembicaraan? Ya tadi di alinea yang sebelumnya ya. Kan para biku membicarakan satu topik pembicaraan ini, yaitu
tentang topik pembicaraan tentang bagaimana para pengembara fakir itu atau guru dan murid terjadi pertentangan yang diametral gitu. Nah, akan tetapi apa sih pembicaraannya? Jawabannya adalah pembicaraan yang dimulai dengan hal ini menakjubkan tadi loh, wahai teman, dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya bikunya bercerita tentang Supia mencela, muridnya Brahmadatta memuji, begitu ya. Sama halnya dengan selamanya tidak ada pendakian gunung orang buta, itulah mengapa pendakian gunung orang buta itu disebut menakjubkan. Ini hanya definisi. Apa sih arti dari menakjubkan itu kayak apa sih? Oh ya sama itu loh, seperti kalau orang buta mendaki gunung, nah itulah menakjubkan gitu, kayak artinya kayak begitu gitu ya. Nah tapi dikatakan ini adalah metode dari komentar kuno. Atau penjelasan yang lainnya, karena pendakian gunung yang dilakukan oleh orang buta itu pantas untuk mendapatkan jentikan jari gitu. Makanya pendakian gunung orang buta itu disebut menakjubkan. Ya, ini definisinya. Apa lalu yang dimaksud dengan luar biasa? Didefinisikan karena kejadian ini tidak pernah terjadi sebelumnya, tapi sekarang terjadi, makanya disebut luar biasa. Kedua kata tersebut adalah istilah untuk yang hanya digunakan untuk pujian dan keajaiban, ya, terutama biasanya disematkan untuk Sang Buddha, pujian terhadap Sang Buddha. Frase sejauh itu di dalam teks tadi itu ya artinya sudah cukup jelas ya. Jadi dengan frase sejauh itu Yang Mulia Ananda memperlihatkan betapa tak terukurnya dhamma yang telah dipahami sepenuhnya oleh begawan ya. Tadi pagi di acara Dana Makan Pagi saya menyampaikan kepada para umat bahwa kemampuan dari para murid itu sangat terbatas. Bahkan ketika mereka mampu mengingat kehidupan lampaunya, sejauh apapun kehidupan lampau yang dia bisa ingat, selama tidak menggunakan abinya, itu yang dia ingat itu hanya fragmen-fragmen kecil saja gitu. Ya, hanya potongan-potongan kecil dari satu masa kehidupan lampaunya begitu. Tidak bisa mengingat cerita yang panjang begitu, tidak bisa gitu ya. Nah, tapi yang hebatnya Sang Buddha, tidak hanya Sang Buddha itu mampu mengingat seluruh kehidupan lampaunya, tetapi beliau juga mengingat detailnya. Oh, di kelahiran yang dulu beliau terlahir di kasta ini, katakanlah di kasta kesatria atau kasta brahmana dengan nama ini, makanannya ini, namanya ini, dan seterusnya gitu. Beliau ingat sangat detail seperti itu gitu ya. Itulah mengapa tadi Yang Mulia Ananda bermaksud memperlihatkan betapa tak terukurnya dhamma yang telah dipenuhi atau dipahami sepenuhnya oleh begawan dengan menggunakan frasa sejauh itu. Ini adalah arti singkat dari kalimat begawan yang mengetahui, memahami ya, sepenuhnya dan seterusnya. Jadi diceritakan bahwa setelah memenuhi 30 parami secara seimbang, ya, jadi yang menarik adalah Sang Buddha itu ketika memenuhi parami, 30 parami itu dipenuhi secara merata, seimbang, ya. Tidak ada satu yang lebih menonjol dari yang lain. Makanya dikatakan biasanya sama tingsa paramio, ya. Jadi ada kata samaknya gitu. Tingsa itu 30, paramio itu parami, 30 parami sama gitu, setara gitu. Jadi begawan mewujudkan pencerahan sempurna yang tiada taranya dengan cara tadi, pertama-tama memenuhi 30 parami secara setara. Oleh karena itu begawan yang mengetahui kecenderungan dan watak yang tertidur pada berbagai macam makhluk, ya, bisa memahami sepenuhnya berbagai macam watak makhluk dan melihat semua dhamma yang harus dipahami bagi orang yang melihat buah amalaki yang diletakkan di atas telapak tangan. Jadi katanya Buddha itu kalau sedang bertemu dengan seseorang dan kemudian beliau membabarkan dhamma, beliau kalau ingin melihat dia itu dulu karmanya apa sih, ini yang sekarang lagi apa potensinya lagi berkembang, atau
dengan cara apa Sang Buddha bisa menuntun orang yang ada di hadapannya untuk mencapai Maggapala. Ketika mencoba mengetahui karma masa lalunya itu seperti melihat buah amalaki di telapak tangan gitu. Jadi langsung bisa mengetahuinya secara langsung gitu. Kalau Anda tidak memahami sejarah bagaimana beliau mencapai kebudaan, mungkin Anda akan dalam tanda kutip tidak percaya atau mencibir atau berpikir ini seolah-olah terlalu membesar-besarkan Sang Buddha. Tetapi ketika Anda mulai berlatih meditasi, pada saat itulah Anda akan benar-benar tunduk pada Buddha dan percaya hal-hal yang seperti itu. Ya, kenapa? Karena ketika Anda sudah mulai berhasil di dalam meditasi, Anda akan mengalami satu pengalaman yang banyak orang tidak bisa mengalaminya. Ya, pengalaman yang sudah sangat mendalam, yang kadang Anda merasa di luar logika dan seterusnya begitu. Nah, Anda mulai bisa mengukur kalau diri Anda yang paraminya hanya segini aja bisa merasakan seperti itu atau mengalami seperti itu. Lalu bagaimana Sang Buddha yang bisa bercerita detail sekali di kitab suci kita itu? Ya, jadi makanya biasanya saya akan tekankan kalau Anda ini pada orang-orang kebanyakan itu ya, kalau Buddha dikatakan memiliki 10 kekuatan supernormal ya memang mempunyai gitu. Mempunyai. Dan itu tidak mengherankan karena beliau bagaimana? Anda baca di seluruh cerita Jataka beliau itu bagaimana beliau menyempurnakan 30 paraminya itu. Untuk menjadi orang sempurna itu beliau prakteknya panjang sekali gitu. Ya, jadi wajar saja kalau beliau bisa melihat masa lalu siapapun itu bagai melihat buah amalaki di telapak tangannya gitu. Selain itu, yang mengetahui dengan pengetahuan tentang kehidupan lampau dan lain-lain, beliau ini juga mengetahui seperti itu. Beliau juga bisa melihat itu dengan mata adikodratinya. Jadi melihat bagaimana misalkan Anda dulu di kehidupan lampau itu lahir sebagai apa, kemudian meninggal sebagai apa, kemudian lahir lagi sebagai apa lagi. Beliau bahkan bisa melihat. Kalau murid tidak bisa, ya, akan sulit murid melihat kehidupan lampau orang lain, akan sangat sulit, ya. Tetapi kalau melihat kehidupannya sendiri itu sangat dimungkinkan, kehidupan masa lampaunya sendiri maksud saya. Atau yang lainnya, beliau ini adalah orang yang mengetahui dengan 3 pengetahuan luar biasa, yaitu Pubbé Niwasa Anusatinyana. Beliau bisa mengingat semua kelahiran masa lampaunya. Kemudian dibacaku, mata yang adikodrati. Dengan mata yang adikodrati ini beliau bisa melihat muncul dan atau lahir dan matinya makhluk-makhluk lain begitu. Kemudian asawakayanyana, pengetahuan yang menghancurkan semua asawa yang membuat beliau menjadi seorang sama Sam Buddha gitu. Kemudian beliau juga memiliki 6 pengetahuan langsung atau 6 jenis apinya, ya, Anda bisa googling apa saja 6 jenis apinya. Juga beliau bisa melihat apapun dengan mata maha tahu beliau. Jadi beliau itu dikatakan memiliki kemahatauan, sabanyuta nyana, pengetahuan yang mengetahui segalanya, yang tidak terhalang. Artinya pengetahuan beliau tidak terhalang. Kalau kita ini misalkan Anda sudah bisa melihat kehidupan lampau Anda, kemampuan Anda itu sebenarnya masih terhalang. Terhalang, mungkin Anda hanya bisa melihat 1 kehidupan, 2 kehidupan lampau, 3, 4, 5, tetapi lebih dari itu Anda udah terhalang, udah nggak bisa. Bahkan ketika Anda mampu melihat kehidupan lampau Anda pun, Anda hanya melihat mungkin hanya 1 momen kecil saja. Ya, mungkin Anda melihat ingin kayak tadi pagi itu saya sampaikan, ketika mungkin seorang yogi bisa melihat masa lalunya, kemudian dia bisa merealisasi bahwa dia ingin mencari tahu karma apa yang membuat dia terlahir sebagai manusia kali ini. Lalu dia melihat, oh ternyata karma dia ketika dia berdana makanan kepada sangga atau anggota sangga. Jadi dia melihat itu. Dan ketika dicoba ditembus lagi, ternyata benar karma itulah yang membuat
menghasilkan buah yang akhirnya membuat dia jadi manusia kali ini gitu. Ya hanya momen itu saja yang dia bisa lihat. Kalau mau mencoba sebelumnya bagaimana, sesudahnya bagaimana, kadang terhalang, kadang nggak bisa. Walaupun kadang bisa, tapi kalaupun bisa juga tidak akan terlalu detail gitu ya. Nah, kalau Sang Buddha ini tanpa halangan ya. Kemudian mengetahui dengan kebijaksanaan yang mampu mengetahui semua dhamma, yang beliau juga bisa melihat dengan menggunakan mata fisik yang sangat jernih, bentuk-bentuk yang terlihat yang bahkan ada di balik tembok dan lain-lain yang ada di luar jangkauan mata semua makhluk. Atau yang lainnya lagi, beliau ini adalah makhluk yang mengetahui dengan menggunakan kebijaksanaan yang memahami 4 kebenaran mulia yang memiliki penyebab terdekatnya apa? Yaitu samadhi, jhana. Itu penyebab terdekatnya. Yang menghasilkan kesejahteraan diri sendiri, yang melihat dengan menggunakan kebijaksanaan yang melengkapi fungsi pembabaran dhamma, yang menghasilkan kesejahteraan bagi orang lain. Kesejahteraan itu tidak hanya kenyamanan hidup, tetapi juga mencakup keselamatan ya. Jadi bahkan Sang Buddha bisa mengetahui topik pembabaran dhamma apa yang cocok untuk disampaikan pada orang-orang tertentu. Disebut Sang Arahat karena faktanya beliau ini telah membunuh musuh-musuh yang disebut kotoran batin gitu. Ya kadang dikit, makanya ada saja orang itu yang nggak mau menerima kitab komentar. Nah padahal kalau nggak mau kitab komentar, nanti Anda akan salah paham. Misalkan di Dhammapada itu kan juga ada kan, atau di banyak stansa yang lain yang ada di Tripitaka itu yang mengatakan bahwa misalkan kayak ini tadi, Sang Buddha adalah orang yang sudah membunuh musuh-musuhnya, atau apalagi yang lain gitu. Kalau nggak membaca kitab komentar dianggapnya berarti Buddha pun membunuh ya gitu. Tapi kalau kita baca kitab komentar tahu kan yang dibunuh siapa? Kotoran batin dirinya sendiri ya. Karena kalau menurut ajaran Buddha, satu-satunya musuh kita ini ajaran Buddha ini. Jadi bahasa palinya arin gitu ya. Itu artinya musuh gitu. Ya, musuh itu ya kilesa kita sendiri itu. Ya, jadi kita tidak punya musuh di luar tubuh kita. Ya, siapapun, termasuk orang yang mungkin mencelakai Anda, itu pun bukan musuh Anda. Musuh Anda adalah kilesa Anda. Sekarang saya tanya, ketika ada orang menghina Anda, lalu Anda marah, pertanyaan saya, yang bikin Anda marah siapa? Yang bikin Anda marah-marah tadi siapa? Orang tadi? Orang tadi? Enggak. Yang bikin Anda marah adalah kilesa Anda. Kalau Anda nggak punya kilesa, Anda nggak marah kok. Paham? Ya. Kalau hati Anda sedang positif, Anda juga nggak marah walaupun dihina-hina gitu. Ya. Jadi itulah makanya Anda bersyukur mendapatkan ajaran yang sangat bagus seperti ini, yang menunjukkan secara tepat penyakit manusia yang akhirnya membuatnya tidak bisa hidup damai dan bahagia, yaitu kotoran batin diri mereka sendiri gitu. Saya lanjutkan. Bahkan Sang Buddha juga mengetahui apa saja sih yang menyebabkan hambatan bagi seseorang untuk mencapai jhana, jalan dan buah ya. Beliau juga bisa melihat dhamma-dhamma apa yang mengarah pada pembebasan gitu ya. Makanya kemarin juga saya katakan gitu bahwa berdoa itu bukan dhamma yang mengarah, yang menuju kepada kesejahteraan, kepada kekayaan, kepada kebahagiaan, bukan ya. Kalau Anda ingin mendapatkan buah mangga, Anda harus menanam benih mangga. Kalau Anda ingin mendapatkan durian, Anda harus istilahnya menanam benih durian. Kalau Anda ingin mendapatkan kekayaan, caranya tidak dengan cara berdoa. Karena berdoa bukan benihnya untuk kekayaan.
Kalau Anda ingin mencapai kekayaan, kalau kekayaan itu ada di sana, Anda harus melakukan sesuatu yang menuju ke sana. Ya, kalau Anda ingin mendapatkan kekayaan, Anda tidak bisa mendapatkannya dengan cara berdoa, karena berdoa bukan cara atau sesuatu yang bisa menuju ke kekayaan tersebut. Kalau Anda ingin mendapatkan kekayaan, maka apa yang harus Anda lakukan? Anda harus melakukan sesuatu yang bisa membuahkan kekayaan. Yaitu apa? Berdana misalkan. Begitu, ya. Jadi hubungan sebab dan akibat yang seperti ini bahkan Buddha melihatnya, dan kita beruntung, kita bersyukur karena kemudian Buddha mengajarkannya kepada kita semua gitu. Nah, Sang Buddha disebut Sang Arahat karena fakta telah terbunuhnya musuh-musuh yang disebut kotoran batin. Disebut yang sepenuhnya tercerahkan karena telah mengetahui sendiri semua dengan benar. Begawan yang dipuji dengan 4 cara karena 4 kepercayaan dirinya yang sempurna, memahami sepenuhnya, memahami dengan sangat baik berbagai macam watak makhluk yang memiliki keinginan yang berbeda-beda. Demikianlah arti singkat dari kalimat begawan yang mengetahui Sang Arahat dan lain sebagainya gitu. Sungguh pengembara fakir supya ini mencela Sang Buddha dan seterusnya. Yang dimaksudkan adalah seperti ini: bagai orang yang mengukur dengan ukuran volume atau menimbang dengan timbangan, begawan memahami berbagai macam watak makhluk, memahami sifat mereka, doktrin sesat mereka, kecenderungan mereka, dan berbagai macam keinginan mereka dengan menggunakan pengetahuan kemahatauannya, yaitu pengetahuan tentang berbagai macam watak makhluk. Beliau telah memahami semuanya itu sepenuhnya ketika berkata, wahai para biku, makhluk-makhluk bergaul dan berkumpul sesuai dengan sifat asli mereka masing-masing. Mereka yang berwatak rendah bergaul dan berkumpul dengan orang yang berwatak rendah. Mereka yang berwatak baik bergaul dan berkumpul dengan orang yang berwatak baik. Di masa lalu pun, wahai para biku, makhluk-makhluk bergaul dan berkumpul sesuai dengan sifat asli mereka masing-masing. Mereka yang berwatak rendah berkumpul dengan yang rendah, dan seterusnya tadi. Di masa lalu seperti itu, kemudian Buddha juga mengatakan di masa yang akan datang pun juga seperti itu, bahkan di masa sekarang juga seperti itu. Nah, ini yang saya katakan tadi, bahkan ketika Anda berwipasana, Anda bisa menarik dugaan awal, kesimpulan sebelum Anda buktikan sendiri bahwa apa yang Anda lihat di masa lalu polanya seperti itu. Jadi Anda bisa mengambil dugaan awal, kesimpulan awal, oh di masa sekarang dan masa depan pun juga akan seperti itu gitu. Ya, seperti tadi kalau mau minum seluruh air samudra kan nggak perlu diminum kan. Nah lihat, Buddha juga mengatakan begitu, mau sampai kapanpun orang-orang berkumpul karena kesamaan watak dan kesamaan sifat ya. Mereka yang berwatak baik akan bergaul dan berkumpul dengan orang yang berwatak baik. Dua makhluk yang memiliki keinginan atau tujuan yang sama pun sulit ditemukan di dunia ini. Ketika yang satu ingin berjalan, yang lainnya ingin berdiri. Ketika yang satu ingin minum, yang satu ingin makan. Dan di antara dua guru dan murid ini, sungguh pengembara fakir ini ketika membuntuti begawan dan rombongan persis dari belakang, dia mencela, tapi muridnya juga bahkan sebaliknya memuji gitu ya. Nah, jadi ini pertentangan yang sama sekali, kontras bertentangan antara guru dan murid ya. Kita masih punya 10 menit lagi, saya sampaikan sedikit lagi. Sang Buddha menanyakan topik pembicaraan. Kemudian setelah memahami topik pembicaraan para biku tersebut, begawan mendekati aula bundar. Setelah bertemu, beliau duduk di tempat duduk yang telah disiapkan. Setelah benar-benar duduk, begawan berkata kepada para biku, wahai para biku, untuk percakapan apa kalian duduk bersama dan berkumpul di sini sekarang ini? Apa sebenarnya percakapan kalian yang terputus? Ya, jadi artinya setelah mengetahui dengan pengetahuan kemahatauan. Jadi biasanya Sang Buddha ketika di dalam ganda kuti atau di dalam kutinya,
beliau akan melakukan pengamatan ke seluruh dunia. Jadi mungkin pada waktu itu beliau mengamati apa yang sedang dibicarakan oleh para biku. Tetapi walaupun nanti beliau juga tetap bertanya, topik apa sih yang kalian bicarakan, ya. Nah, bahkan biasanya sering disebutkan di dalam kitab kita, sebelum menemui para biku di luar kuti, beliau sudah mensurvei terlebih dahulu, mencoba memahami, menyelami kecenderungan para biku atau bahkan umat-umat atau mungkin para pertapa lain yang akan menghadap. Jadi supaya ketika beliau sudah keluar dari kuti, beliau mengetahui mereka harus diapakan gitu, supaya bisa mencapai maga dan pala gitu. Saya lanjutkan. Di beberapa teks, Begawan mengetahui setelah melihat dengan menggunakan mata fisik, seperti ketika beliau berkata, Begawan melihat sebatang kayu besar yang sedang terbawa oleh arus sungai Gangga. Jadi ini dengan mata fisik. Di beberapa teks lainnya beliau mengetahui setelah melihat dengan menggunakan mata yang adikodrati atau mata dewa, seperti ketika beliau berkata, dengan menggunakan mata adikodrati yang murni dan mengungguli penglihatan manusia, Begawan melihat dewata-dewata yang sedang menguasai tanah-tanah untuk pembangunan rumah di desa Padali. Ya, jadi bahkan Buddha bisa mengetahui seperti itu dengan mata adikodratinya. Di beberapa teks yang lainnya, beliau mengetahui setelah mendengar dengan menggunakan telinga telinga fisik beliau, seperti ketika berkata, Begawan mendengar percakapan ramah yang mulia Ananda ini bersama dengan seorang pengembara fakir yang bernama Subada dan seterusnya. Di beberapa teks yang lainnya beliau mengetahui setelah mendengar dengan menggunakan telinga adikodrati, seperti ketika beliau berkata, dengan menggunakan elemen telinga adikodrati yang murni dan mengungguli pendengaran manusia, Begawan mendengar percakapan ramah penghuni rumah yang bernama Sandana ini bersama dengan pengembara fakir Niroda. Jadi ini percakapannya berada di jarak yang jauh. Ya, kalau kita di Jakarta Barat mungkin percakapannya di Jakarta Timur gitu, yang bercakap-cakap. Tapi dengan telinga adikodratinya Buddha mampu mengetahui apa percakapan itu, ya. Akan tetapi di dalam Brahma Jala Sutta ini Begawan mengetahui pembicaraan para biku itu dengan pengetahuan maha taunya, ya. Begawan mengetahuinya ketika sedang melakukan apa? Beliau mengetahuinya ketika sedang melakukan tugas yang harus dikerjakan di waktu jaga malam yang terakhir. Jadi waktu jaga malam yang terakhir itu harusnya, kalau yang pertama berarti jam berapa? 6 sampai 10, 10 sampai 2, jadi antara jam 2 sampai jam 6 pagi. Ya, jadi biasanya itu memang Sang Buddha melakukan survei begitu, ya, ke seluruh dunia. Ya. Nah, jadi beliau mengetahuinya ketika sedang melakukan tugas yang harus dikerjakan di waktu jaga malam terakhir. Tugas tersebut ada dua jenis, yaitu tugas yang berguna dan tidak. Di antara dua tugas tersebut, tugas yang tidak berguna sudah dimusnahkan oleh Begawan dengan jalan kearahantaan persis di singgasana pohon bodhi. Artinya segala pekerjaan-pekerjaan yang tidak berguna sudah selesai, sudah dihancurkan ketika beliau mencapai pencerahan yang sempurna. Baik, saya rasa karena waktunya juga sudah jam sekian, ya, kita cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih, semoga Anda mendapatkan manfaat dari pembabaran sutta ini. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Sayadaw atas Dhamma Desana yang telah disampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Semoga kami semua mendapatkan manfaat terbaik dari pendengaran Dhamma ini. Bagi kalian Namita yang membutuhkan slide kelas PS, dapat mengunduhnya di website DBS www.dhammawihari.or.id. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Izinkan kami untuk menyampaikan tata tertib sesi tanya jawab.
Bagi kalian namita yang berada di ruangan Dhammasala dan lantai dasar, silakan mengancungkan tangan untuk bertanya atau klik tanda raise hand bagi kalian namita yang bergabung pada Zoom meeting. Harap penanya memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan domisili, harap mengajukan satu pertanyaan terlebih dahulu secara ringkas dan jelas yang berkenaan dengan topik hari ini. Karena keterbatasan waktu, maka bisa jadi tidak semua penanya berkesempatan mendapatkan giliran bertanya. Baik kalian namita, kami persilakan kepada kalian namita yang berada di ruangan Dhammasala terlebih dahulu. Ya, kepada Bapak yang baju warna hitam. Wandami Mante, saya mau bertanya, untuk zaman sekarang kan kebanyakan udah pakai AI ya. Nah ini kan saya pernah pakai AI untuk search juga berdasarkan secara abhidhamma. Nah ini kalau menurut saya itu hasilnya itu bagus ya, dia bisa mengeluarkan analisa yang bagus lengkap dengan kesimpulan. Nah kalau menurut saya sendiri, kalau saya lihat AI itu kan cuma fungsinya untuk membantu ya, kalau tidak ada panjanya itu di situ gitu. Kalau bertanya, kalau semua yang mengadakan AI itu kayaknya tidak boleh gitu, karena saya merujuk lagi ke ajaran Buddha yang katanya itu kalau mau menjadi pintar atau bijaksana itu lebih baik bertanya ke Sangha. Nah kalau menurut Bante gimana? Kalau apakah terus tanya ke AI, terus hasilnya dengan tanya Sangha, itu porsi yang untuk seperti Sang Buddha ngomong itu yang bikin bijaksana dan pintar itu gimana? Terus kalau menurut saya itu AI itu untuk mengurai fenomena batin ya, dia tidak bisa kalau menurut saya sih, yang kayaknya di AI itu kebanyakan dia hanya mengambil informasi secara networking ya, secara jaringan dia mengambil semua, tidak secara fenomena batin yang tidak dia alami sendiri gitu. Masih Bante. Ya, ini bagus nih sebenarnya pertanyaannya ini. Tadi mungkin yang saya respon dulu adalah pertanyaan John tentang, kan katanya kalau tanya harus ke guru, ke sangga gitu ya, yang ini ya. Itu kan kenapa ada orang lahir bodoh, ada orang lahir pintar gitu ya John ya. Itu karena di masa lalu setiap kali bertemu dengan guru atau bertemu dengan biku nggak pernah mau bertanya gitu. Ini kan mirip peribahasa malu bertanya sesat di jalan ya. Nah ini bagus sekali. Lalu bagaimana kalau seseorang bertanya kepada AI? Satu, AI belum tentu reliable ya. AI kan hanya mengandalkan dari data-data yang ada di seluruh internet itulah, kira-kira mungkin gitu ya, belum tentu reliable ya. Tapi yang lebih penting lagi, coba seandainya John bertanya ke AI dan juga John bertanya ke seorang biku ya, pertanyaan yang diajukan kemana? Yang ketika bertanya, John bertanya dengan penuh rasa hormat ke biku pasti. Demikian pula mungkin sadanya juga ketika bertanya ke biku pasti sadanya muncul, kalau ke AI tidak ya. Kemudian juga segala cetasika yang indah juga nggak muncul ketika bertanya ke AI. Iya pasti. Setuju ya. Sebaliknya kalau bertanya kepada seorang biku, sobana cetasikanya, bagi yang belum belajar abhidhamma, sobana cetasika itu adalah faktor-faktor mental atau mental concomitant atau konkomitan mental. Ternyata konkomitan juga sudah diadopsi di Kamus Besar Bahasa Indonesia. For your information, sekarang saya sedang menerjemahkan Wibhawinidika demi kepentingan kelas abhidhamanya Pak Kadek, karena nanti Anda yang sudah ikut Pusdiklat Abhidhamma Nusantara yang sudah lulus sampai level 3, kemudian advance-nya nanti Anda akan mempelajari Wibhawinidika. Ya, dan sedang saya terjemahkan ya kitabnya. Saya merubah terjemahan cetasika yang di buku awal saya terjemahkan menjadi sebagai faktor mental, karena saya mengikuti Biku Bodhi, walaupun itu nggak salah, yaitu mental factors.
Tapi kemudian saya merasa konkomitan mental lebih enak, itu lebih cepat, lebih cocok dengan fenomenanya, yaitu mental concomitant. Ternyata kata konkomitan sudah ada di kamus besar kita. Kembali lagi John. Jadi konkomitan mental atau faktor mental atau cetasika yang indah bagi yang tidak tahu itu mencakup sada, keyakinan. Ya, kemudian sati itu adalah kesadaran penuh. Ya, kalau John bertanya ke AI, kesadarannya belum tentu penuh, karena udah nggak ada rasa hormat. Maksudnya bukannya tidak hormat, tetapi sadanya nggak muncul. Nah biasanya satinya juga nggak muncul. Ya, kemudian hiri otapa, rasa malu, rasa takut berbuat jahat, ketika bertanya ke AI nggak muncul. Bisa jadi yang muncul ahirika, nggak punya rasa malu dan nggak punya rasa takut. Misalkan bertanya ke AI sambil ngunyah makanan. Nah, kalau Anda bertanya ke biku berani ngunyah makanan. Beda. Jadi faktor mental yang indah, malu dan takut untuk melakukan kejahatan muncul ketika bertanya ke biku, ketika bertanya ke AI nggak muncul. Ya. Dan kemudian yang lainnya, meta karunanya muncul nggak? Misalkan muncul kalau ke biku mungkin, ya, kebijaksanaannya juga muncul. Jadi artinya John, dari uraian singkat ini, ketika John atau siapapun bertanya dharma ke AI dan juga ke biku, faktor-faktor mental atau konkomitan mentalnya yang indah berbeda ternyata. Padahal yang bekerja atau akan kemudian membawa John, mengalirkan John ke arah pencapaian jana magapala adalah cita-cita-sikanya tadi, ya, kesadaran dan konkomitan mentalnya tadi, ya, itu yang lebih bermanfaat untuk menjamin atau memberikan kebahagiaan dan segala jenis hal baik di dalam setiap kelahirannya John atau siapapun yang bertanya, begitu kan, ya. Jadi saya rasa udah jelas bahwa berbeda antara bertanya ke sangga dan bertanya ke AI. Hal yang lain John, karena pertanyaan kamu ini bagus juga. Saya juga melihat ada tendensi satu institusi mengandalkan AI untuk menyebarkan dhamma. Institusi ini umat biasa mengandalkan AI hanya karena mungkin ingin membesarkan institusinya begitu. Mengandalkan AI untuk menyebarkan dhamma, dikit-dikit yang di ini AI gitu, informasi dhamma kayak tadi John tadi tanya AI tentang fenomena abhidhamma atau apa tadi kan? Iya. Nah ada itu banyak, yang saya lihat banyak, nggak hanya satu. Jadi sudah mulai orang-orang itu ikut-ikutan membabarkan dhamma melalui AI. Mungkin mereka berpikir dengan demikian mereka melakukan karma baik karena ikut menyebarkan dhamma, tetapi apakah benar-benar karma baik? Ya harus dianalisa seperti tadi. Menurut saya belum, enggak. Sekarang gini John, kalau John jadi adminnya tadi, institusi tadi yang menyebarkan dhamma lewat AI, John dapat kebijaksanaan apa dari situ? Nggak dapat. Tidak dapat sih. Nggak dapat karena kan tinggal ketik. Misalkan loba mula cita yang pertama ini berasosiasi dengan berapa cetasika, mungkin AI bisa jawab. Habis itu terus John pasang status untuk menyebarkan dhamma, ternyata loba mula cita begini. John dapat kebijaksanaan apa? Karena ketika nanya nggak berpikir itu, nggak meresap di sananya. Jadi saya rasa pasti berbeda ketika John menyebarkan dhamma itu berasal dari pembelajarannya sendiri, tidak berasal dari AI. Karena ini proses untuk menyempurnakan parami tadi, dalam proses menjadi orang yang lebih sempurna lagi gitu. Kalau mengandalkan AI ya yang tercerahkan nanti AI-nya itu. Yang mencapai magapala AI-nya itu. Yang nanya nggak mencapai gitu ya John ya. Itu yang pertama, kayaknya terjawab ya, udah ya. Sudah sih. Cuma yang kalau menurut saya AI tidak bisa mengurai mungkin yang fenomena batin gitu yang dialamin secara langsung, kayak mungkin fenomena itu yang pas meditasi. Kalau AI mungkin tidak bisa mengalir sampai sedalam gitu.
Ya, pokoknya selama datanya nggak ada di database dia ya nggak bisa gitu aja gitu ya. Misalkan AI ditanya, coba salah satu umat yang bertanya di kelas Pariyati Sasana hari ini jam sekian, penanya pertama siapa, pasti nggak tahu itu juga. Karena belum ada di database kan datanya dia. Kira-kira gitu sih Chan ya. Baik Mas. Oke. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Sayadaw atas penjelasan yang telah diberikan. Kita kembali lagi kepada ruangan Dhammasala. Mungkin tadi ada ibu yang baju berwarna merah di belakang, mungkin boleh angkat tangannya kembali. Ya tadi ada yang bertanya itu di belakang itu. Ya. Yang pakai kacamata. Wandami Bante, nama saya Herlina dari Jakarta. Saya ingin bertanya seputar apakah ada penjelasan mengenai pekerjaan yang tidak berguna bagi para perumah tangga Bante. Anumodana. Pekerjaan yang tidak berguna. Oke. Iya, pekerjaan yang memunculkan kilesa. Secara ringkasnya mungkin begitu ya, karena tidak hanya itu tidak berguna tapi membahayakan. Ya, pekerjaan yang melibatkan kilesa. Misalkan jadi tukang jagal atau apapun yang melibatkan kilesa, melibatkan karma buruk, itu tidak hanya tidak berguna tapi membahayakan orang tersebut juga, karena dia hanya seperti seolah-olah hanya menggali lubang kuburnya sendiri dengan terus memunculkan kilesa-kilesa itu. Nah, jadi ya begitu. Sebaliknya pekerjaan yang berguna ya pekerjaan yang tidak memunculkan kilesa, bahkan bisa membuat dia menjadi manusia yang lebih baik. Sesuai dengan Abhidhamma tadi, pekerjaan yang memunculkan cetasika yang indah tadi. Udah belajar Abhidhamma belum? Sudah Bante. Ya, yang memunculkan sobana cetasika itu pekerjaan yang baik. Jadi artinya Anda ketika bekerja sada Anda muncul, sati Anda muncul dan seterusnya tadi. Kayaknya susah Bante. Susah. Pakai jubah gimana? Ya, pakai jubah Sadu aja. Bante, sadu. Gitu ya. Ya, Anumodana Oke. Bante. Sadu, Anda sadu. itu ya aneh kok. Udah tahu susah kan? Anda cari sendiri sih susahnya sih. Orang kan kadang gitu, enak ya jadi biku ya, nggak ngapa-ngapain, nggak kerja, nggak mikir keluarga. Lah udah tahu enak juga kamu nggak mau. Udah ngerti enak loh kok nggak diikuti, ya, gimana sih orang ini? Oke. Sadu, sadu, sadu. Anumodana Sayadaw atas penjelasan yang telah diberikan. Selanjutnya kepada penanya yang berada di lantai dasar. Kepada tim multimedia dapat menunjukkan layarnya, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, kalau belum ada, selanjutnya kepada penanya yang bergabung di Zoom meeting. Kepada saudara Teddy B, kami persilahkan. Pandami Bante. Teddy dari Jakarta, biasa. Cuman jangan disuruh jadi biksu ya Bante. Iya. Saya mau nanya ini Bante. Kan katanya kita lahir jadi manusia itu karena karma kita kan. Satu-satunya penyebab karma. Sedangkan kalau saya pernah ya ada yang lewat gitu loh. Dia naik motor gitu kan, bawa anaknya, dia bilang mungkin lagi berantem gitu ya. Dia bilang kalau nggak ada saya nggak ada kamu gitu loh. Dan emang bener kita kan ada utang, dibilang utang atau apa mungkin bisa dikoreksi kepada orang tua kan. Intinya harus berbakti gitu loh Bante. Ada juga yang bilang anaknya bilang saya nggak mau dilahirkan gitu loh. Bukan keinginan saya gitu kan. Ada juga orang tuanya
masing-masing kan ada kebenaran versi masing-masing nanti. Misalnya menurut orang tuanya kamu harus beragama ini, atau kamu harus belajar ini, atau kamu harus apapun lah. Ya, mungkin kalau misalnya benar ya nggak masalah. Tapi kalau misalnya nggak sesuai dengan anaknya, mungkin akan jadi pertentangan gitu ya. Dan ada juga pendapat anak itu harus bertanggung jawab kepada orang tua itu sampai kapan gitu loh. Apakah sampai orang tuanya meninggal, dan kebalikannya orang tua bertanggung jawab kepada anaknya itu sampai kapan kira-kira? Apakah setelah dia menikah berarti orang tua lepas, atau mungkin dia jadi biku juga ya, dia udah melepaskan gitu, atau sampai anaknya kalau nggak menikah atau gimana, atau sampai selamanya. Kadang kan orang tua juga bisa ngatur meskipun udah berkeluarga. Jadi ini istilahnya antara apa ya? Jadi dari berbagai aspek itu Bante, istilahnya fungsi dan kewajiban itu antara orang tua dan anak itu apa? Ada juga orang tua bilang, ya ini sorry ya, maaf ya, saya nggak ngatain semua. Ada yang menganggap itu investasi, anak itu investasi. Jadi istilahnya dia harus menjaga, merawat saya ketika saya tua gitu. Dan dia kalau nggak melakukan berarti ya anak nggak berbakti gitu. Mungkin dari beberapa poin itu kalau ada penjelasan di Suta ya mohon dijelaskan Bante. Terima kasih. Iya udah jelas. Makanya tapi ya poin pertama kalau antara orang tua dan anaknya ini udah berbeda agama, jadi agak susah. Makanya memang sebaiknya dalam satu keluarga itu mempunyai agama yang sama. Ya, apapun lah, kalau mau Buddha semua, Katolik semua, apapun lah ya. Karena akan lebih mudah untuk menyelesaikan problem-problemnya Teddy tadi. Ya. Kalau ada perbedaan pendapat antara dua orang atau orang tua dan anak, kalau mereka mempunyai pijakan yang sama, itu akan lebih mudah untuk diselesaikan, ya. Nah, bayangin kalau agamanya mereka berdua berbeda, udah nggak mungkin ketemu. Yang satu memakai hukum karma, yang satu memakai hukum yang lainnya lagi. Berarti akan susah. Yang satu memakai Tripitaka, yang satunya memakai kitab yang lainnya, susah untuk menemukannya, gitu, mempertemukannya, gitu. Jadi kalau di dalam Tripitaka sudah jelas, ada banyak. Nanti tadi baca di Sutta Sigalo Wada Sutta Ted. Sigalo Wada Sutta. Jadi ini nasihat Buddha kepada Sigala gitu ya. Si atau Sigalo-Vada Sutta. Ya. Di sana ada tugas orang tua ke anak itu apa, tugas anak ke orang tua itu apa. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa kalau nggak ada saya nggak ada kamu gitu. Kalau nggak ada orang tua, ini yang ngomong berarti orang tuanya kan. Kalau nggak ada orang tua maka nggak ada kamu. Ya, itu nggak akan selesai. Si anak bisa jawab, justru gara-gara kamu saya ada jadi nggak enak hidupnya gitu. Kan dulu ada kejadian tuh, orang tua digituin tuh gara-gara mama sama papa saya jadi lahir di bumi ini, jadi hidup saya susah sekarang. Ada yang bahkan anak yang berani mengatakan seperti itu. Ya, jadi ya tinggal pijakannya apa Ted. Nah, kalau memang beragama Buddha ya harus merujuk kepada nasihat-nasihat Buddha ya. Misalkan tugas anak kepada orang tua itu harus berbakti, itu jelas. Terus kemudian meneruskan bisnis orang tuanya, kemudian menjaga harkat martabat budaya orang tua yang sudah dipraktekkan oleh orang tuanya. Kemudian dalam hal orang tuanya itu sudah meninggal, kewajiban anak adalah melakukan pelimpahan jasa untuk orang tuanya. Itu sudah jelas diajarkan oleh Buddha di Sigalo Wada Sutta, itu ada itu. Kalau nggak salah ada 5 ya mungkin tugas anak ke orang tua. Demikian pula juga tugas orang tua ke anak ya, memberikan pendidikan yang benar, mendidik yang benar. Bahkan kalau nggak salah termasuk mempersiapkan pernikahan bagi anak-anaknya begitu. Ya, membagikan warisannya gitu. Itu kalau saya nggak salah ingat, kalau salah dimaafkan.
Terus tadi pertanyaannya ya, misalkan apa tadi, anak itu adalah investasi, ya kembali lagi intinya pijakannya apa, sudut pandang ini dari mana kalau anak investasi gitu ya. Jadi apapun itu saran saya antara orang tua dan anak harusnya rukun, orang tua bisa membuat anaknya berkembang secara maksimal, sang anak juga harus menghormati orang tuanya, merawat orang tuanya ketika mereka sudah tua ya, menyediakan segala macam kayak makanan, minuman, baju, bahkan kalau mereka sudah tua nggak bisa bekerja, bahkan termasuk perhiasan juga disediakan gitu ya. Gitu tadi, mudah-mudahan menjawab. Saya coba cari bukunya Bante. Baik. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih saya Dao atas penjelasan yang telah diberikan. Saya Dao, karena waktu telah menunjukkan pukul 10.20, apakah masih bisa satu pertanyaan lagi? Boleh. Baik. Kembali lagi ke ada masalah, mungkin tadi ada Bapak yang baju biru di depan, boleh untuk mic-nya? Selamat siang Bante, terima kasih atas dhamma desananya. Saya Irwan dari Tangerang Selatan. Saya melihat video Bante di TikTok ya, yaitu bahwa makhluk peta yang bisa menerima pelimpahan jasa adalah para datu pajiwika peta. Nah ini Bante kan juga mungkin banyak makhluk manusia yang lahir jadi peta, bukan para datu jiwa peta. Nah kira-kira Bante, bagaimana cara kita bisa membantu, atau mungkin selain para datu jiwa peta itu tidak bisa dibantu Bante untuk dengan pelimpahan jasa seperti itu. Nah bagaimana caranya supaya mereka juga terbantu? Kalau kita lihat di Tiro Kuda Sutta kan itu semua makhluknya adalah para datu jiwa peta. Terima kasih Bante, mohon penjelasannya. Iya, di Janusoni Sutta juga Buddha mengatakan berkaitan dengan pelimpahan jasa itu ada yang disebut tempat yang salah dan tempat yang benar. Tempat yang benar itu ya hanya para datu pajiwika peta tadi. Ya, artinya mereka, arti dari bahwa hanya mereka yang bisa mendapatkan manfaat dari pelimpahan jasa itu adalah, kata komentar itu, kalau Anda berdana air minum ke sangga dan lakukan pelimpahan jasa kepada mereka, kalau mereka bisa menerimanya itu maka mereka akan mendapatkan air minum surgawi. Kalau jubah maka mereka dapat pakaian surgawi. Kalau makanan dapat makanan surgawi, dan lebih jauh lagi mereka bahkan bisa segera keluar dari alam tersebut, terlahir di alam yang lebih baik gitu. Nah itu satu-satunya tempat yang benar. Yang lainnya disebut tempat yang tidak benar, artinya tempat yang tidak bisa mendapatkan manfaat yang seperti itu. Tetapi kalau manfaat rejoicing, ikut bersuka cita ketika dewa mendengar, oh Pak Irwan sedang melakukan pelimpahan jasa, Pak Irwan ini adalah mungkin anakku atau orang tuaku di kehidupan ini, kehidupan lampau ini itu gitu, ikut bersuka cita gitu bisa gitu. Atau mungkin anak orang tua yang ikut mendengarkan pelimpahan jasa ikut bersuka cita, jadi manfaatnya bahwa mereka bisa turut bergembira gitu, turut mengapresiasi itu pun sudah merupakan, kalau di teks sering dikatakan sebagai pahala. Karena bayangkan Pak, begitu Anda bisa mengapresiasi sesuatu yang baik seperti itu, maka pada batin dan pikirannya Pak Irwan itu muncul pikiran yang kusala, maha kusala, yang baik ya. Jadi itu pun sudah bermanfaat karena pada saat itu muncul pikiran yang baik pada Pak Irwan gitu. Paham ya maksud saya ya? Kan ketika kita mengucapkan sadu, sadu itu kan harusnya dengan pikiran yang baik kan? Ya, jadi itu sudah merupakan pahala dari pelimpahan jasa yang dilakukan oleh sanak famili, walaupun tidak mendapat manfaat penuh seperti yang didapat oleh para datu pajiwika peta tadi, gitu ya. Terima kasih Bante. Ya. Sadu, sadu, sadu.
Terima kasih saya Dao atas penjelasan yang telah diberikan. Baik Kaliana Mita, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan yang terakhir pada sesi tanya jawab kita kali ini. Sadu, sadu, sadu. Sekali lagi, anumodami saya Dao atas pembabaran tentang Brahma Jala Sutta dan komentarnya bagian ketiga bermalam di rumah peristirahatan keluarga kerajaan. Mohon saya Dao berkenan untuk memberikan kesempatan kepada kami untuk membacakan pengumuman dan berdana parami. Kaliana Mita, berikut adalah beberapa pengumuman. Pengumuman pertama, dengan penuh sukacita DBS mengundang seluruh Kaliana Mita untuk menghadiri perayaan Imlek bersama DBS hari Minggu tanggal 22 Februari 2026 pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Dhammasala DBS lantai 3 dengan dress code nuansa Imlek dengan warna apapun. Rangkaian acara terdiri dari pertunjukan barongsai dan leong, owada kata dan pesan tahun baru oleh saya Dao Keminda, kehadiran Chaisen yang membagikan angpau dan jeruk, kuis dan door prize, performance dari siswa-siswi SMB Dhammanusari, karaoke bersama dan berbagai macam makanan yang telah disiapkan. Untuk jenis makanan yang akan dibawa untuk potluck, mohon dapat diinformasikan paling lambat pada hari Rabu 18 Februari 2026 kepada Saudari Lili atau Saudari Mimi pada nomor HP yang tertera pada poster. Berikutnya, kesehatan tubuh yang kita terima saat ini adalah buah dari kebajikan kita. Saatnya kita berbuat kebajikan lebih besar dengan mendonorkan darah. Donor darah akan dilaksanakan di DBS hari Minggu 1 Maret 2026 pukul 10.50 hingga selesai. Registrasi ulang ditutup pukul 1 siang. Tersedia juga gratis pemeriksaan gula darah, asam urat, dan kolesterol khusus untuk peserta donor darah pada kegiatan ini. Bagi yang ingin berpartisipasi, agar mendaftar dengan cara mengisi formulir donor darah melalui aplikasi Sidoni dengan cara memindai QR Code pada poster. Pengumuman berikutnya, dengan penuh sukacita, DBS kembali membuka Abhidhamma Exam Preparation Class yang merupakan kelas persiapan ujian Abhidhamma berskala internasional yang diselenggarakan oleh pemerintah Myanmar. Kelas ini diselenggarakan secara online melalui Zoom meeting dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Untuk tahun ini, DBS membuka sekaligus 6 kelas Abhidhamma Exam Preparation Class, yaitu Ordinary Level 1, 2, 3, serta Honorary Level 1, 2, serta Level 3. Ordinary Level 1 akan mempelajari Abhidhammata Sanggaha bab 1 hingga bab 3, Cita Cetasika dan Pakinaka. Ordinary Level 2 untuk bab 4 hingga bab 6, Witi, Witimuta, dan Rupa. Ordinary Level 3 untuk bab 7 hingga bab 9, Samucaya, Pacaya, dan Kamathana. Sedangkan untuk Honorary Level 1 akan mempelajari Abhidhammata Wibawini bab 1 hingga bab 3, Cita, Cetasika, dan Pakinaka. Honorary Level 2, bab 4 hingga bab 6, Witi, Witimuta, dan Rupa. Honorary Level 3, bab 7 hingga bab 9, Samucaya, Pacaya, dan Kamathana. Pendaftaran dengan cara memindai QR Code yang tersedia pada poster. Semua pendaftaran masing-masing level akan ditutup pada tanggal 27 Februari 2026. Abhidhamma Exam Preparation Class, Ordinary Level 1, bab 1 hingga bab 3 akan dilaksanakan setiap hari Senin pukul 7 hingga 9 malam dimulai pada tanggal 2 Maret 2026 dengan pengajar Bapak Insinyur Yulfian Nur Salim MBA dan akan didukung oleh tim pengajar Pusdiklat Abhidhamma. Beliau telah memiliki sertifikat kelulusan Abhidhamma Exam level 1 hingga 3 serta Pusdiklat Abhidhamma level 1 dan 2. Abhidhamma Exam Preparation Class Ordinary Level 2 bab 4 hingga 6 akan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 6.30 hingga 8.30 malam dimulai pada tanggal 28 Februari 2026
dengan pengajar Sayarma Piopiowai, BCSC Hons MA BDH Abhidhamma. Abhidhamma Exam Preparation Class Ordinary Level 3 bab 7 hingga bab 9 akan dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 6.30 hingga 8.30 malam dimulai pada tanggal 1 Maret 2026. Juga dengan pengajar Sayarma Piopiowai, BCSC Hons MA BDH Abhidhamma. Abhidhamma Exam Preparation Class for Honorary Level 1 akan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 6.30 hingga 8.30 malam dimulai pada tanggal 28 Februari 2026 dengan pengajar Bapak Kade Yudi Murdana, MA BDH Master Abhidhamma ITBMU Yangon. Abhidhamma Exam Preparation Class for Honorary Level 2 akan dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 6.30 hingga 8.30 malam dimulai pada tanggal 5 April 2026 dengan pengajar Sayarma Dao Cicinin, BSc Maths, DMA MPA Superior Diploma in Abhidhamma, MA Pali and Buddhist Studies, PhD under examination, University of Kelania. Abhidhamma Exam Preparation Class for Honorary Level 3 akan dilaksanakan setiap hari Senin pukul 7 hingga 9 malam dimulai pada tanggal 2 Maret 2026. Juga dengan pengajar Bapak Kade Yudi Murdana, MA BDH Master Abhidhamma ITBMU Yangon. Segala informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pusat Informasi DBS 0813 8700 3600. Selanjutnya, kami laporkan bahwa dana paket permata yang dihimpun pada perayaan Katina lalu telah disalurkan dalam bentuk medical check-up serta pengobatan berkelanjutan bagi Biku Sangga. Untuk itu, kami mengucapkan anumodana dan turut bermudita cita atas kebajikan Kalyanamita semua, sehingga pemantauan kesehatan serta pengobatan Biku Sangga dapat dijalankan dengan baik. Penyaluran dana paket permata tersebut dapat disaksikan melalui tayangan video berikut ini. Dari paket permata yang didanakan umat baik pada perayaan Katina maupun Waisak telah disalurkan melalui program MCU dan pengobatan Sangga Biku. Program ini mencakup medical check-up, pengobatan yang berkelanjutan bagi anggota Sangga Biku, hingga obat-obatan yang dibutuhkan para biku setelahnya. Sampai dengan saat ini, pengobatan masih terus berjalan, serta dilakukan secara rutin dan berkala, bahkan setelah masa Katina dan masa Waisak berakhir. Pengobatan jalan berkelanjutan yang dilakukan tentu harus mengikuti jadwal temu dengan dokter, sehingga dalam 1 minggu bisa terdapat beberapa kali janji temu dengan biku dan dokter yang berbeda. Program ini dibuat dengan tujuan dapat membantu biku sangga yang membutuhkan akses pengobatan. DBS juga akan menerbitkan buku seri Jataka Gagak yang Sombong. Dukungan dana buku ini dapat dengan cara transfer BCA 6275 191918 dengan kode transfer 53 dengan batas akhir dana 22 Februari 2026. DBS juga akan menerbitkan buku seri Jataka Sepasang Angsa dan Kura-Kura yang Bawel. Dukungan dana dengan cara transfer dengan kode transfer 83 dengan batas akhir dana 15 Maret 2026. DBS juga akan menerbitkan buku seri Jataka Pandita Waga volume pertama. Dukungan buku ini dengan cara transfer kode 33 dengan batas akhir dana 29 Maret 2026. Telah terbit juga buku Manual Abhidhamma bab ke-8 edisi kedua yang telah diperbarui kondisi-kondisi. Kedua, buku Jataka Anak Gajah yang Berbakti kepada Ibunya, buku Jataka Balawaga, dan yang terakhir buku berjudul Dhamma Pertamaku yang cocok untuk putra-putri Anda untuk mulai memperkenalkan Dhamma. Serta buku lainnya yang dapat Anda lihat pada poster. Semua buku terbitan DBS bisa didapatkan langsung di DBS maupun perpustakaan DBS, atau bagi Anda yang berada di luar kota
bisa mendapatkan buku ini dengan cara mengisi formulir pada tautan bit.ly/buku DBS. Untuk mendapatkan segala informasi mengenai buku terbitan DBS, Anda dapat menghubungi tim propagasi DBS 0811 9706 388. Selanjutnya, mari kita melakukan satu lagi kebajikan, yaitu dana parami. Anda dapat berdana dengan memindai QRIS yang tampil pada di layar saat ini, atau menggunakan kartu QRIS yang dibagikan oleh tim Weawaca, atau melalui kantong dana yang akan diedarkan. Atau bisa dengan cara transfer ke rekening BCA Yayasan Damawihari dengan BCA 6275191918 dengan kode 01 di akhir nominal dana Anda. Untuk itu, dengan pemahaman yang benar tentang berdana dan dengan penuh sukacita, marilah kita menghadirkan sada, keyakinan yang kuat kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, serta pada Kama dan buahnya. Baik sebelum, sesaat, maupun setelah kita melaksanakan kebajikan dana parami. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih kami ucapkan kepada Kalyanamita sekalian. Selanjutnya kami mohon agar Sayadaw berkenan untuk membimbing kita semua untuk melakukan pelimpahan jasa atas semua bentuk kebajikan yang telah kita lakukan pada hari ini. Mari Kalyanamita kita semua beranjali kepada Sayadaw Keminda, kami persilahkan. Ikuti saya, idang me punya asawa kaya wahang hotu idang me punya nibbanasa pacayo hotu mama punya baga sabah satana bajemi te sabe me sama punya baga labantu. Semoga jasa kebajikan saya ini mengalir ke arah kehancuran
kehancuran noda-noda batin. mengalir ke arah kehancuran noda-noda batin. Semoga jasa kebajikan saya ini Semoga jasa kebajikan saya ini menjadi kondisi untuk mencapai nibbana. menjadi kondisi untuk mencapai nibbana. Saya membagikan bagian kebajikan ini Saya membagikan bagian kebajikan ini kepada semua makhluk. kepada semua makhluk. Semoga mereka semua mendapatkan mendapatkan bagian kebajikan yang sama dengan saya. Sadu, sadu, sadu. Sekali lagi, terima kasih Sayadaw atas pengajaran Dhamma pada hari ini. Jika berkenan, Sayadaw dapat meninggalkan ruangan Dhammasala. Kepada Kalyanamita, dipersilakan untuk berdiri. Mari Kalyanamita, kita sama-sama mengucapkan Anumodami Sayadaw atas Dhamma Desana dan bimbingannya. Semoga Sayadaw selalu dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Demikianlah kelas Pariyati Sasana DBS pada hari ini. Tim DBS akan selalu membroadcast informasi dan kegiatan DBS melalui WhatsApp Community Buddha Sasana Nugaha dan juga sosial media lainnya. Untuk itu, jangan lupa untuk selalu mengikuti sosial media DBS seperti Facebook, Instagram, dan TikTok. Terima kasih atas dukungan para donatur sehingga kegiatan kelas PS pada hari ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Akhir kata, saya Juan Consuela Asmin, mewakili segenap tim Wewaca DBS dan staf DBS yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Kalyanamita dari awal hingga akhir kelas PS ini berlangsung. Kami juga meminta maaf atas segala kesalahan maupun kekurangan selama kelas PS ini berlangsung. Sukyotu Kalyanamita, semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat, damai, dan berbahagia. Semoga ajaran Buddha selalu lestari. Buddha Sasanang Cirang Titatu. Sadu, sadu, sadu.